Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Malahayati. Hari ini kita akan melakukan training Food Safety System Certification 2000 versi 5.1 di PT East Indian Agency Product. FSSC 2000 versi 5.1 adalah sistem manajemen keamanan pangan berupa skema sertifikasi keamanan pangan yang menciptakan sebuah kerangka kerja untuk manajemen dan pengendalian risiko keamanan pangan serta pengelolaan jaringan rantai pasokan secara keseluruhan. Tujuan pelatihan yang pertama, memahami persyaratan dan alur sertifikasi FSSC 22000 versi 5.1. Yang kedua, memahami persyaratan ISO 22000-2018 dan memahami persyaratan ISO TS 22002-1/2009. Latar belakang GFSI atau Global Food Safety Initiative merupakan organisasi internasional yang membahas sektor pangan dan merupakan induk sistem food safety dibandingkan dengan ISO. Beberapa standar yang sudah diakui oleh GFSI adalah BRC, FSSC, SQF, IFS, Global GAP, dan Kanada GAP. Berikut adalah sejarah FSSC 22000 sebagai Food Safety Management System. Keuntungan penerapan FSMS dan FSSC yang pertama, mengurangi risiko pelanggaran keamanan pangan dan waktu investigasi. Yang kedua, menyesuaikan PRP dengan praktik industri yang baik. Yang ketiga, menselaraskan persepsi perusahaan dalam menerapkan standar PRP yang sama di lingkup internasional. Yang keempat, mengurangi biaya. Yang kelima, mengurangi bahaya pangan di semua level. Dan yang terakhir, sesuai dengan ekspektasi dan persyaratan dari konsumen. Selanjutnya, sertifikasi FSSC 22000 versi 5.1. Untuk PT East Indian Agency Product Factory 2 telah tersertifikasi FSSC 22000 versi 5.1 dengan eksternal auditnya yaitu SGS. Dan juga kita telah UKAS Management System. Food Safety Team di PT East Indian Agency Product dengan koordinator Food Safety Team yaitu Ibu Indriani Anggi dan Vice Koordinator Food Safety Team yaitu saya sendiri atau Mahmudah Malahayati. Pada sebelah kanan layar terdapat sertifikat FSSC 22000 dari SGS yang telah kita raih pada tahun 2021. Sertifikat ini khusus untuk Factory 2 saja. Dan bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya adalah tetap dengan menerapkan budaya keamanan pangan. Lalu ada skema persyaratan sertifikasi FSSC 22000. Persyaratan tambahannya bertujuan untuk menjamin konsistensi dalam pengelolaan manajemen. Lalu ada ISO 22000-2018 berupa menyediakan standar sebagai kerangka kerja umum pada seluruh rantai dalam mengelola persyaratan, komunikasi, serta perbaikan secara terus-menerus. Untuk ISO TS 22000-2/1/2009 berupa Prerequisite Programs merupakan persyaratan atau kondisi dasar yang diperlukan untuk menjaga seluruh lingkungan rantai dalam memproduksi produk selalu hygiene sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Persyaratan tambahan FSSC versi 5.1 ada 15. Yang pertama, manajemen layanan dan bahan yang dibeli. Yang kedua, pelabelan produk. Yang ketiga, pertahanan pangan. Yang keempat, mitigasi penipuan makanan. Yang kelima, ada penggunaan logo. Yang keenam, ada manajemen alergen untuk rantai pangan kategori C, E, FI, J, I, dan K. 7, ada pemantauan lingkungan rantai pangan kategori C, I, dan K.
Yang ke-8 ada formulasi produk rantai makanan kategori D. 9 ada pengangkutan dan pengiriman kategori rantai pangan FI dan penyimpanan dan pergunaan semua kategori rantai pangan. Ke-11 ada pengendalian bahaya dan tindakan untuk mencegah kontaminasi silang kategori rantai pangan C dan I. Nomor 12 verifikasi PRP rantai pangan kategori C, D, G, I, dan K. Yang 13 pengembangan produk rantai pangan kategori C, D, E, F, I, dan K. Lalu kesehatan karyawan kategori rantai makanan D. Dan terakhir, persyaratan untuk organisasi dengan sertifikasi multi-site atau multilokasi. Rantai pangan kategori A, E, F, I, dan G. Yang pertama, penjelasannya merupakan manajemen layanan bahan beli. Yang pertama, analisis laboratorium yang digunakan untuk verifikasi dan atau validasi keamanan pangan harus laboratorium yang kompeten. Yang kedua, prosedur terdokumentasi untuk pengadaan dalam situasi darurat. Yang ketiga, sebagai tambahan dari ISO TS 2002-1/2009, klausul 9.1, yakni kebijakan untuk pengadaan hewan, ikan, dan produk pangan laut yang ditunduk pada pengendalian bahan terlarang. Dan yang terakhir, organisasi harus menerapkan dan memelihara proses peninjauan untuk spesifikasi produk untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap keamanan pangan, hukum, dan persyaratan pelanggan. Yang kedua, mengenai pelabelan produk. Yang pertama, diberi label yang sesuai pada produk. Yang kedua, persyaratan hukum dan peraturan hukum yang berlaku di negara tujuan penjualan. Dan yang ketiga, termasuk persyaratan alergen dan pelanggan. Yang terakhir, jika produk tidak berlabel, semua informasi produk yang relevan harus tersedia. Yang ketiga, pertahanan pangan, mengenai penilaian ancaman dan mengenai rencana pertahanan pangan. Yang keempat, mitigasi penipuan makanan, mengenai penilaian kerentanan dan rencana mitigasi penipuan makanan. Untuk poin 5, mengenai penggunaan logo, organisasi bersertifikat, lembaga bersertifikat, dan organisasi pelatihan. Logo hanya boleh digunakan untuk kegiatan pemasaran saja. Yang keenam ada manajemen alergen, yakni rencana pengelolaan alergen yang terdokumentasi. Yang ketujuh, pemantauan lingkungan, program pemantauan lingkungan berbasis risiko, prosedur terdokumentasi, dan data kegiatan pemantauan. Yang kedelapan, formulasi produk, prosedur untuk mengelola penggunaan bahan-bahan yang mengandung nutrisi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Untuk poin 9, pengangkutan dan pengiriman. Produk diangkut dan dikirim dalam kondisi yang meminimalkan kontaminasi silang. Untuk poin 10, penyimpanan dan penggunaan berlaku untuk semua kategori. Prosedur sistem rotasi stok FSSC ini menggunakan prinsip FIFO, first expire, first out. Persyaratan tertentu yang menentukan waktu dan suhu pasca penyembelihan atau produk yang didinginkan atau dibekukan. Yang ke-11, pengendalian bahaya dan tindakan untuk mencegah kontaminasi silang. Yang pertama, persyaratan tertentu yang ditetapkan jika kemasan digunakan untuk memberikan atau menyediakan fungsi efek pada makanan perpanjangan umur simpan. Lalu, persyaratan tertentu untuk proses pemeriksaan di kandang dan atau saat pengeluaran isi perut untuk memastikan hewan layak untuk dikonsumsi manusia. Ke-12, verifikasi PRP. Yang pertama, menetapkan, mendorong, dan mempertahankan inspeksi lokasi atau pemeriksaan rutin di lokasi. Yang kedua, memverifikasi bahwa lingkungan produksi di lokasi dan peralatan pengolahan dipertahankan dalam kondisi yang sesuai untuk memastikan keamanan pangan. Dan yang terakhir, pendekatan berbasis risiko untuk kriteria pengambilan sampel. Ke-13, pengembangan produk. Harus memenuhi prosedur desain dan pengembangan produk harus ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. Evaluasi dampak terhadap bahaya keamanan pangan berikutnya. Pertimbangan
tentang dampak terhadap aliran proses, kebutuhan sumber daya dan pelatihan, persyaratan peralatan dan pemeliharaan, melakukan uji coba produksi, dan masa simpan untuk memvalidasi formulasi produk. Yang ke-14, status kesehatan. Organisasi harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa kesehatan personel tidak berdampak buruk pada operasi produksi pakan atau pangan. Tunduk pada batasan hukum. Dan poin terakhir, persyaratan untuk organisasi dengan sertifikat multilokasi atau multisite, yakni fungsi pusat maupun persyaratan audit internal. Contoh budaya keamanan pangan yang harus kita terapkan di PT Agensi Produk. Yang pertama, komunikasi tentang keamanan pangan, pelatihan keamanan pangan setiap 1 tahun sekali, umpan balik dari karyawan berupa feedback dengan contoh kritik dan saran, dan yang terakhir pengukuran kinerja pada kegiatan terkait makanan dapat berupa evaluasi. Dan yang terakhir, dokumen panduan budaya keamanan pangan dapat ditinjau sebagai panduan untuk mengikuti budaya keamanan pangan di perusahaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti training hari ini. Kepada Bapak Ibu diwajibkan untuk mengikuti dan mengisi presensi kehadiran pada link YouTube di bawah ini. Untuk presensi kehadiran cukup dengan komen, dengan format nama lengkap, factory, dan divisi. Dan untuk post test harap diisi pada layar link di bawah ini. Dan juga untuk minimal nilainya 70 dan post test akan ditutup pada 31 Maret. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.